Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabeh selamat, lingan ngalakai, salam sujud, karang dan melempang, adil kata lino, baca ramen kasaruga, basangat kajubata, arus. Selamat hari Samandiai, perkenalkan nama saya Natania Esperansia, saya dari kelas 11-1 SMA Negeri 3 Palangkaraya, dengan guru pembimbing pada Santo Ginting, SPD. Tahu nggak sih, sejarah itu merupakan jendela masa lalu yang membantu kita memahami bagaimana suatu bangsa terbentuk, berkembang, dan berjuang. Menghadapi tantangan, melalui perkembangan sejarah, kita dapat mengambil nilai-nilai perjuangan, semangat persatuan, serta cinta tanah air. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sejarah mengenai masuknya Jepang ke Indonesia, jatuhnya Hindia Belanda, ekspansi Jepang, serta Perang Asia Timur Raya. Materi ini penting untuk dipelajari karena peristiwa-peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan Indonesia menjadi salah satu tahapan penting menuju kemerdekaan. Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda pada masa Perang Dunia Kedua, Indonesia yang masih saat itu disebut Hindia Belanda menjadi wilayah yang sangat penting karena kekayaan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, dan karet, dan berbagai bahan mentah lainnya yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan industri dan militer. Salah satu daerah yang menjadi sasaran utama Jepang adalah Tarakan. Tarakan yang dikenal sebagai penghasil minyak berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Tarakan menjadi daerah pertama yang diduduki Jepang. Pendaratan pasukan Jepang di Tarakan menandai dimulainya invasi militer Jepang di wilayah Indonesia. Pendaratan pasukan Jepang di Tarakan menandai dimulainya militer Jepang di wilayah Indonesia. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk memperoleh cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti aluminium dan minyak bumi. Penguasaan sumber daya alam tersebut sangat penting bagi Jepang untuk memperkuat kekuatan militernya dan mewujudkan ambisi kawasan Asia Timur Raya termasuk Asia Tenggara. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkaitan erat dengan Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Sebelum memasuki Indonesia, Jepang telah lebih dulu memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, dan Korea. Jepang bercita-cita menjadi negara besar yang mampu menyaingi kekuatan Barat. Motivasi Jepang melakukan ekspansi didorong oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik. Jepang menganut prinsip Hakochiko, yaitu ajaran Shinto yang menekankan persatuan umat manusia dalam satu keluarga besar. Berdasarkan prinsip tersebut, Jepang bercita-cita menyatukan negara-negara Asia dalam kesatuan Asia Timur Raya di bawah kepentingannya. Selain itu, Jepang mengalami perubahan besar melalui restorasi Meiji. Perubahan ini membawa kemajuan pesat dalam bidang militer, pendidikan, dan industri, sehingga Jepang berkembang menjadi negara modern dengan kekuatan militer yang kuat. Selanjutnya yaitu ada faktor sosial ekonomi. Setelah restorasi Meiji, jumlah penduduk Jepang meningkat secara pesat. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan masalah kepadatan dan kebutuhan hidup yang semakin besar. Jepang kemudian berkembang menjadi negara industri dan kapitalis yang kuat dengan industri tekstil, perbankan, pertambangan, dan perdagangan. Namun, perkembangan industri Jepang tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Jepang mengalami kekurangan sumber daya alam dan membutuhkan wilayah baru sebagai sumber bahan mentah serta pasar bagi hasil industrinya. Ekspansi Jepang di Asia dimulai sejak tahun 1895 ketika Jepang berhasil mengalahkan Tiongkok. Kemudian pada tahun 1905, Jepang memenangkan perang melawan Rusia. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan kekuatan besar di Asia, menimbulkan harapan bagi bangsa-bangsa Asia untuk terbebas dari kolonialisme Barat. Namun, ekspansi Jepang menimbulkan kekhawatiran negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Negara-negara tersebut kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Jepang. Bahkan pada 1 Agustus 1941, Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak ke Jepang. Akibat kebijakan tersebut, Jepang mengalami krisis energi dan semakin terdorong untuk menguasai wilayah-wilayah penghasil minyak termasuk Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Munculnya Jepang sebagai kekuatan militer besar di Asia Timur membuat pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir. Kecurigaan terhadap Jepang semakin meningkat setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut menandai dimulainya Perang Asia di kawasan Asia Pasifik. Setelah itu, Jepang bergerak cepat menguasai wilayah-wilayah penting, termasuk Indonesia.
Kronologi kedatangan Jepang di Indonesia pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan sebagai langkah awal invasi. Kemudian Jepang menguasai wilayah Kalimantan, yaitu Balikpapan pada 24 Januari, Pontianak pada 29 Januari, Samarinda pada 3 Februari, dan Banjarmasin pada 10 Februari. Pada 16 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Palembang yang juga merupakan daerah penghasil minyak penting. Selanjutnya, pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Teluk Banten, Eratan Wetan, dan Kragen sebagai pintu masuk menuju Pulau Jawa. Pada 5 Maret 1942, Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka yang berarti tidak dilakukan perlawanan militer terhadap Jepang. Setelah itu, Jepang melanjutkan serangan ke Bogor dan Bandung. Pasukan Jepang menyerbu Bandung melalui wilayah Ciater dan berhasil menguasai Lembang. Pada 7 Maret 1942, Jepang menuntut pasukan Sekutu menyerah tanpa syarat. Ultimatum tersebut dipimpin oleh Hiroshi Imamura, Panglima Tentara Jepang. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat melalui kapitulasi Kalijatin. Yang ketiga, sambutan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut dengan sukacita oleh sebagian rakyat Indonesia. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia berharap Jepang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung lama. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda, antara lain, yang pertama, Jepang berjanji membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Barat. Yang kedua, Jepang berjanji memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang keempat, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, Jepang mengizinkan bendera merah putih dikibarkan bersama bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Namun, dalam kenyataannya, pendudukan Jepang kemudian menimbulkan berbagai penderitaan bagi rakyat Indonesia, seperti kerja paksa dan penindasan. Yang keempat, tujuan Jepang membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Selain ingin memperoleh sumber daya alam, Jepang juga memiliki tujuan politik yang lebih besar, yaitu membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang menyatakan bahwa bangsa Asia harus bersatu dan bebas dari pengaruh Barat. Melalui konsep ini, Jepang ingin membangun kekuatan ekonomi dan militer di kawasan Asia dengan Jepang sebagai pemimpin utama. Namun pada kenyataannya, konsep tersebut hanya menjadi alat propaganda untuk memperluas kekuasaan Jepang dan mengeksploitasi wilayah yang didudukinya. Wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia dianggap sangat penting karena kaya akan minyak bumi, karet, dan hasil tambang lainnya yang sangat dibutuhkan dalam perang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa masuknya Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan militer dalam rangka memperluas kekuasaan di kawasan Asia Timur Raya. Kedatangan Jepang yang pada awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia, pada akhirnya justru membawa penderitaan dan penindasan. Namun, di balik masa pendudukan tersebut, tumbuh kesadaran nasional, semangat persatuan, serta pengalaman organisasi dan militer yang kemudian menjadi bekal penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melalui pelajaran sejarah ini, kita diharapkan dapat memahami perjuangan para pendahulu bangsa, menghargai pengorbanan mereka, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai masuknya Jepang ke Indonesia, ekspansi Jepang, Perang Asia Timur Raya, serta jatuhnya Hindia Belanda. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih.